Halo semuanya, perkenalkan nama saya Denny Dendrawan, NIM 2222068 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan SPSS. Yang pertama-tama, saya akan melakukan tes uji binominal yang datanya sudah diberikan kepada saya. Langsung saja masukkan data yang sudah diberikan. Di sini langsung masuk ke value. 1. Labelnya pekerja kantoran. 2. Wira usaha. Oke. Sudah ada value-nya. Sekarang nominal. Langsung kita ke data view. Data view-nya karena saya belum membuat Excel, jadi saya masukkan datanya secara manual. Oke, kemudian analyze. Dia masuk ke non-parametric, legacy, uji binominal. Masukkan option, jangan lupa deskriptif. Continue, oke. Sudah keluar hasilnya 0,00. Nilai signifikannya 0,00, di bawah dari 0,5 maka HO ditolak, HA diterima. Kemudian ada tes uji binominal yang kedua. Masukkan kembali data yang sudah diberikan, yaitu pengaruh brand ambassador. Tulis. Kemudian kita ke value. Value-nya 1 terpengaruh, 2 tidak terpengaruh. Oke. Kemudian measure-nya jangan lupa nominal. Langsung data view, masukkan data. Ini saya manual karena saya belum membuat Excel untuk langsung copy paste, jadi harus manual. Analyze, non parametric, legacy, uji binominal. Masukkan lagi, jangan lupa optionnya, deskriptifnya dinyalakan. Oke, keluar hasilnya 0,503, berarti lebih dari 0,05 maka HA ditolak, HO diterima. Oke, kemudian kita lanjut ke uji C kuadrat. Di sini langsung masukkan data yang telah diberikan, media sosial. Bawahnya jumlah, kemudian langsung masuk ke value. 1 itu Instagram. Tambahkan 2 TikTok. 3-nya itu Twitter. Oke. Measure-nya nominal, bawah yang jumlahnya scale. Data view, masukkan data. 23 orang yang menggunakan Instagram, 22 yang menggunakan TikTok, 15 yang menggunakan Twitter. Oke, kita pertama-tama ke data dulu, week chase, kemudian jumlahnya dimasukkan ke frekuensi variabel. Oke. Kemudian langsung ke analyze, non parametric test, legacy dialog, chi-square. Media sosial masukkan ke test variable list, optionnya jangan lupa. Oke, datanya sudah keluar. Hasilnya nilai C kuadratnya 1,900. Nilai signifikansinya 0,387, di bawah 0,05 maka HO diterima, HA ditolak. Kita lanjutkan ke uji berikutnya, yaitu C kuadrat yang kedua. Langsung saja masukkan data yang telah diberikan.
penggemar kopi. Kemudian jumlah penggemar kopi. Masukkan value-nya. 1 kopi americano. Duanya ada cappuccino. Dan yang ketiga ada hazelnut latte. Oke, measure-nya jangan lupa. Atasnya nominal, bawahnya scale. Data view, kita masukkan data. Jumlah orang yang menyukai americano 60, 50 untuk cappuccino, dan 40 untuk hazelnut. Jangan lupa di weak chest dulu, kemudian baru di analyze. Non parametric test, legacy dialog, chi-square. Masukkan penggemar kopinya, jangan lupa deskriptif. Oke, datanya sudah keluar. Hasil chi-square-nya ada 4.000 dengan nilai signifikansinya 0,135, di bawah 0,05 maka HO diterima, HA ditolak. Dilanjutkan uji yang kelima, yaitu uji run test. Langsung saja masukkan datanya. Mahasiswa, bawahnya itu posisi duduk, kemudian desimalnya 0. Kemudian langsung value. 1 laki-laki, 2-nya perempuan. Oke. Kemudian labelnya diisi jenis kelamin. Align-nya rubah ke left semua. Measure-nya scale. Oke, sudah. Kemudian langsung data view. Ini saya percepat. Langsung legacy dialog ke run test. Masukkan jenis kelamin, posisi duduk. Ke test variabelnya rubah ke min, deskriptif. Cat point-nya min. Sudah keluar. Hasilnya nilai signifikansinya 0,831, di atas 0,05 maka HO diterima, HA ditolak. Kemudian kita lakukan uji run test yang kedua, soal nomor 6. Langsung masukkan datanya, mahasiswa, bawahnya jawaban, desimalnya 0. Kemudian labelnya kita tulis. Sini saya menulisnya pertanyaan. Value-nya 1 itu ya. 2 tidak. Oke, align-nya left semua, measure-nya scale. Data view, masukkan data. Kemudian analyze non parametric, legacy, run. Masukkan pertanyaan, main udah, deskriptif udah. Oke. Keluar hasilnya, nilai signifikansinya itu 0,00, di bawah 0,05 maka HA diterima, HA ditolak. Kemudian saya lanjutkan ke uji yang nomor 7, yaitu uji McNemar. Langsung saja masukkan datanya sebelum, sesudah.
desimalnya 0. Kemudian labelnya sebelum pelatihan, bawahnya sesudah pelatihan. Value-nya saya tulis 1, labelnya berminat. Kemudian 0 tidak berminat. Oke. Measure-nya nominal. Langsung data view, masukkan data. Analyze, non-parametric test, legacy dialog, uji to relate sample. Masukkan di variabel 1 sebelum pelatihan, di variabel 2 sudah pelatihan. Deskriptif, make namer, centreng, oke. Maka hasilnya keluar. Nilai signifikansinya 0,052 di atas 0,05, maka HA diterima, HO ditolak. Kemudian kita lanjutkan dengan uji berikutnya yang ke-8, yaitu uji tanda. Langsung saja masukkan nama karyawan terlambat sebelum diberi hukuman. Kemudian bawahnya karyawan yang terlambat setelah diberi hukuman. Desimalnya 0, labelnya sama seperti nama. Kemudian measure-nya nominal. Ke data view, masukkan data yang telah diberikan. Analyze. Kemudian non-parametric test, legacy dialog, to relate. Kemudian masukkan variabel 1-nya, variabel 2-nya. Uji sign, deskriptif, oke. Sudah keluar datanya yang menghasilkan nilai signifikansinya 0,109, yang berarti di atas 0,05, maka HO diterima, HA ditolak. Saya lanjutkan ke nomor 9, yaitu uji tanda Wilcoxon. Masukkan namanya sebelum pemberian fasilitas. Bawahnya setelah pemberian fasilitas. Desimalnya 0. Kemudian measure-nya scale. Data view, masukkan data yang telah diberikan. Kemudian langsung analyze, non-parametric test, legacy dialog, kemudian to relate sample. Masukkan variabel 1, variabel 2. Tes tipe Wilcoxon, deskriptif jangan lupa, oke. Hasilnya sudah keluar. Nilai signifikansinya 0,219 dibagi 2, 0,1095 di atas 0,05, maka HO-nya diterima, HA ditolak. Lanjut ke nomor 10, yaitu uji Mann-Whitney. Masukkan namanya hasil tes. Bawahnya asal. Desimalnya 0. Kemudian value-nya 1 Yogyakarta. Kemudian 2 di luar Yogyakarta. Oke. Kemudian langsung saja ke data view, masukkan datanya, analyze, kemudian non parametric,
legacy masuk ke to independent sample, asal di bawah, kemudian define grupnya 1 2 option description man Whitney test type. Oke. Nilai uji man Whitney-nya 108,500. Nilai signifikansinya 0,868 di atas 0,05, maka HO diterima, HA ditolak. Saya lanjutkan ke nomor 11, yaitu uji Q Cochrane. Tulis namanya semester 1, semester 2, hingga semester 4. Kemudian desimalnya 0 semua. Setelah ini langsung masuk ke data view, masukkan data. Sudah, kita langsung ke analyze. Analyze, non-parametric test, legacy dialog, uji correlate sample. Masukkan semuanya ke test variable. Test type-nya Cochrane, statistiknya jangan lupa deskriptif. Friedman-nya oke. Hasilnya keluar dengan hasil nilai signifikansinya 0,543 di atas 0,05, maka HO-nya diterima, HA ditolak. Saya lanjutkan ke uji 12, yaitu uji Friedman. Masukkan nama 0 sampai 5 tahun, kemudian 5 sampai 10 tahun, dan bawahnya lagi 10 sampai 15 tahun. Kemudian data view, masukkan datanya, analyze, non-parametric test, correlate sample. Masukkan semuanya ke test variable. Uji Friedman, statistiknya deskriptif, oke. Hasilnya nilai signifikansinya 0,025 di bawah 0,05, maka HO ditolak, HA-nya diterima. Lanjut ke uji yang 13, yaitu uji Kruskal-Walsh. Tuliskan nama, tingkat penjualan sales, bawahnya hasil, desimalnya 0, kemudian measure-nya nominal, scale, value-nya 1, metode A, yang kedua metode B, dan yang ketiga itu metode C. Oke. Kemudian data view, masukkan data, analyze, non-parametric, legacy, kemudian ke independent sample. Hasilnya dimasukin ke atas, yang atas masukin ke bawah. Kruskal-Walsh, test type-nya Kruskal-Walsh. Kemudian ini 1, ini 3. Oke. Option deskriptif. Oke. Hasilnya sudah keluar dengan hasil nilai signifikansi 0,380. Artinya di atas 0,05, maka HO diterima, HA ditolak. Selanjutnya ke uji korelasi Spearman rank. Ini uji yang ke-14. Masukkan nama, komitmen organisasi,
Di bawahnya itu kepuasan karyawan. Desimalnya 0. Kemudian measure-nya scale, masuk data view, datanya masukkan, di analyze, kemudian di correlate, bivariate, masukkan kepuasan karyawan dan komitmen organisasi ke variabel. Experiment, jangan lupa optionnya sudah. Oke. Hasilnya sudah keluar. Nilai signifikansinya 0,0840. Di atas 0,05, maka HO diterima, HA-nya ditolak. Saya lanjutkan ke uji yang terakhir, yaitu uji korelasi kendal tau. Masukkan namanya promosi. Di bawahnya minat beli konsumen. Desimalnya 0. Kemudian labelnya di sini saya tulis minat beli konsumen. Kemudian measure, scale. Oke, langsung ke data view. Masukkan data, analyze, correlate, bivariate. Masukkan semuanya, kendal tau. Oke, hasilnya sudah keluar. Nilai signifikansinya 0,001, di bawah 0,05. Maka HO ditolak, HA diterima. Baiklah, sekian cara mengoperasikan SPSS dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.